Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, Sang Raja Sejati. Siapakah Sang Raja Sejati dan bagaimanakah Sang Raja Sejati itu? Mari saya kisahkan sebuah cerita. Beliau adalah seorang raja, Prabu Siliwangi namanya. Beliau adalah Sri Baduga Maharaja dari Kerajaan Pajajaran. Dalam suatu kesempatan, di sebuah titik kisah, terceritakanlah sebuah kejadian. Beliau menarik diri dari kerajaannya dan mundur ke wilayah antah berantah. Berikut sepasukan yang dengan setia mengikuti dan mengiringinya. Di dalam perjalanan yang tentunya tidak singkat, dihadapi berbagai macam keadaan, berbagai macam rintangan, cobaan, ujian yang tidaklah mudah bagi orang-orang yang terbiasa hidup di lingkup keraton, hidup di suasana kota yang memasuki hutan belantara. Melihat keadaan yang sangat memilukan hati, maka beliau, Sang Prabu Siliwangi, bertitah, "Wahai kalian yang ikut denganku, sekarang saatnya kalian untuk memilih jalan hidup sendiri. Karena henteu parantes jadi raja anu somah sakabehna lapar bae, rudin sabari lapar. Henteu pantes jadi raja mengajak rakyatnya, membiarkan rakyatnya pipiluan jeung balangsak, menderita dan hidup dengan tidak menentu. Tidak pantas menjadi raja orang-orang yang seperti itu, yang mengajak orang lain, menjadikan orang lain hidup menderita, hidup tidak menentu, hidup dalam cengkraman rasa lapar, hidup sengsara. Apabila ada seorang raja yang rakyatnya mengalami hal-hal seperti itu, maka sudah sepantasnya dia memberikan pilihan kepada rakyatnya. Apakah ingin memisahkan diri ataukah tetap bersetia kepada raja? Dan dalam keadaan yang demikian, tidak ada yang namanya dosa. Maka diperintahkanlah oleh beliau, Prabu Siliwangi, agar orang-orang menentukan pilihan, yaitu orang yang tidak memilih, tidak untuk membela pasukan yang timur ataupun yang barat, maka diperkenankan untuk memisahkan diri ke sebelah kulon, ke sebelah barat.
Orang-orang yang masih berkehendak terhadap kekuasaan dipersilahkan untuk memisahkan diri ke sebelah timur. Orang-orang yang menginginkan untuk kembali hidup di kota yang telah ditinggalkan diperkenankan untuk memisahkan diri ke sebelah utara. Sedangkan orang-orang yang ingin terus bersetia kepada raja diajaknya untuk pergi ke arah selatan. Maka memisahkan dirilah orang-orang tersebut sesuai dengan pilihannya masing-masing. Dan tidak ada cela-mencela terhadap pilihan-pilihan tersebut. Akan tetapi, setiap pilihan tentu ada resiko, ada tanggung jawab, ada akibat yang harus diterima. Itulah yang akan diterima oleh golongan yang memisahkan diri ke sebelah timur. Masingnya Raho, kata beliau Prabu Siliwangi kepada pasukan yang memisahkan diri ke sebelah timur, bahwa kalian karena telah memilih kekuasaan dan memilih untuk berpihak kepada orang-orang yang berkuasa, maka ingatlah bahwa suatu saat kalian akan mendapatkan balasannya. Maka sejak saat itu, setelah pasukan memisahkan diri dan memilih untuk menempuh jalan hidupnya masing-masing, beliau, Prabu Siliwangi, menghilangkan jejak. Beliau melenyapkan Pajajaran. Setelah pasukan yang ke arah utara melangkahkan kaki, beliau, Prabu Siliwangi, menyatakan, mimiti ti poe ieu, Pajajaran leungit ti alam hirup. Sejak saat itu, Pajajaran hilang dari alam dunia, dari alam nyata, dari alam yang nampak, dari alam yang hidup. Hilang kotanya, hilang negaranya. Tidak akan bisa ditemukan oleh siapapun. Kejadian-kejadian di dalam kisah yang saya sebutkan menunjukkan betapa seorang raja harus memiliki sikap kesejatian raja. Dia, raja, adalah sosok Sabda Pandita Ratu yang kata-katanya harus seciduh jadi, seucap nyata. Kata-katanya harus bisa dipegang dan harus memiliki wibawa. Harus membela rakyat dan mau mengorbankan diri, mengorbankan kebahagiaannya demi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Demi kepentingan rakyat, bukan minta dibela, tetapi menempatkan diri sebagai pembela. Budak Angon atau Satrio Piningit. Beliau di cengkaman penderitaannya yang luar biasa, senantiasa menutup mulut, terkunci dia